untuk video kali ini saya akan membahas tentang cara pembuatan perangkat pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran itu wajib dimiliki oleh seorang guru. Di dalam perangkat pembelajaran itu sendiri ada beberapa komponen, yaitu diantaranya ada kaldik atau kalender pendidikan, kemudian ada RPE, ada silabus, ada prota, promes, RPP, dan yang terakhir yaitu KKM. Oke, untuk pertama kali saya akan membahas kaldik terlebih dahulu atau kalender pendidikan. Oke, untuk pertama kali yaitu kita membuat kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan itu sendiri adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu setahun. Dalam kalender akademik sering juga disebut dengan istilah kalender pendidikan. Fungsi dari kalender pendidikan itu sendiri yaitu sebagai mendorong efektivitas dan efisien proses pembelajaran di sekolah, kemudian menyelaraskan peraturan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah, kemudian sebagai pedoman penyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah, dan juga sebagai pedoman bagi guru dalam menyusun program tahunan, semester, serta membuat silabus dan satuan acara pembelajaran. Komponen-komponen penting yang harus diketahui dalam kalender pendidikan yaitu ada tahun ajaran, kemudian minggu efektif, hari libur. Hari libur itu ada 2, hari libur umum sama hari libur besar. Dan juga ada cuti bersama sama hari besar keagamaan seperti puasa, hari raya, nyepi, dan lain sebagainya. Nah, untuk tampilan kalender pendidikan itu sendiri seperti gambar di atas. Dan kemudian setelah membuat kaldik, kita akan menyusun RPE atau rancangan pembelajaran efektif, yaitu pembuatan RPE atau rancangan pembelajaran efektif. RPE itu sendiri yaitu perangkat pembelajaran yang terdiri atas hari-hari efektif dan tidak efektif pada tahun ajaran yang sedang berlangsung, yang menjadi patokan sekolah terutama guru dalam menentukan jumlah minggu dan pekan efektif. Langkah-langkah pembuatan RPE itu sendiri yaitu diperhatikan jadwal tertentu seperti ulangan harian, UTS, dan UAS, juga pengelolaan lainnya. Kemudian yang dijadikan acuan sebagai sumbernya yaitu kaldik yang sudah kita buat di awal tadi. Kita akan membuat silabus. Langkah-langkahnya berikut ini. Pertama, memperhatikan komponen dari silabus, yaitu yang terdiri atas SK atau standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, ada kompetensi inti, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Lalu, petakan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Apakah SK dan KD itu? SK yaitu seperangkat kompetensi yang harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya. Kemudian ada KD atau kompetensi dasar, yaitu rincian dari standar kompetensi yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang secara minimal harus dicapai oleh siswa.
Kemudian tentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar, lalu merancang kegiatan pembelajaran, kemudian menentukan indikator pencapaian agar lebih mudah merancang penilaian. Lalu tentukan jenis penilaian, bisa didapat dengan tes tulis, tes lisan, atau proyek atau yang lainnya. Kemudian tentukan alokasi waktu kegiatan pembelajaran, lalu menentukan sumber belajar, bisa menggunakan buku, website, video, atau lain sebagainya. Nah, itu cara pembuatan silabus. Lalu kita akan membuat prota atau program tahunan. Itu cara pembuatan prota. Prota itu sendiri yaitu alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan standar kompetensi dasar yang akan diharapkan. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, menganalisis skaldik terlebih dahulu, kemudian memberi tanda pada hari libur, lalu memperhatikan minggu efektif guna menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar, lalu menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, KD, dan pokok bahasan yang dipakai efektif. Nah, itu cara pembuatan prota. Kemudian kita akan membuat promes atau program semester. Kemudian kita akan membahas tentang pembuatan promes atau program semester. Promes itu adalah bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang diraih selama 1 semester. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut. Pertama, masukkan KD, topik, subtopik, materi ke dalam format. Kemudian menentukan banyak jam yang tersedia di kolom minggu dan banyaknya tatap muka setiap minggu pertama pelajaran. Lalu menambahkan catatan di setiap bagian. Nah, seperti itu cara pembuatan promes. Kemudian kita akan membuat RPP. Kita akan membuat RPP, yaitu langkah pertama mengisi identitas seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, SK, KD, indikator, dan alokasi waktu. Kemudian kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, kita akan menentukan materi pembelajaran. Kemudian yaitu menentukan metode pembelajaran, metode apa yang akan kita gunakan saat belajar mengajar. Kemudian kita akan menentukan kegiatan pembelajaran seperti melakukan pembukaan sebelum pembelajaran, kemudian setelah pembukaan kita melakukan penerangan materi dengan menggunakan metode apa yang sebelumnya kita rencanakan. Setelah itu cara penutupan pembelajaran. Nah, setelah itu kita juga harus memilih sumber belajar. Nah, sumber belajar bisa dari buku, video, website, atau yang lainnya. Lalu kemudian kita akan menentukan penilaian. Nah, penilaiannya tuh bisa mulai dari tes tulis atau tes-tes yang lainnya bisa. Nah, seperti itu langkah-langkah pembuatan RPP. Kemudian setelah membuat RPP, kita akan membuat KKM. Kita akan menghitung KKM atau membuat KKM. Pertama yaitu menghitung KD atau kompetensi dasar di setiap mata pembelajaran di kelas. Kemudian yaitu tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu ada 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kompleksitas,
yaitu semakin sulit kompetensi dasar, maka nilai semakin rendah. Dan semakin mudah kompetensi dasar, nilai maka semakin tinggi. Kemudian ada aspek sumber daya pendukung atau saran, yaitu semakin tinggi maka nilai semakin tinggi, dan sebaliknya semakin rendah nilai maka nilainya juga semakin rendah. Kemudian yang ketiga yaitu aspek intake, yaitu semakin tinggi kemampuan awal siswa maka nilainya semakin tinggi, dan sebaliknya semakin rendah kemampuan awal siswa maka nilainya semakin rendah. Lalu jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Nah, seperti itu cara pembuatan KKM.